Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pembelajaran 2 dari buku tematik kelas 6 tema 3. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil listrik. Ini saya tambahkan, ini adalah gambar cakram Faraday. Pertama kali Michael Faraday mencoba untuk membangkitkan listrik. Ya, jadi ini merupakan pijakan untuk teknologi-teknologi yang keluar berikutnya. Semakin lama semakin disempurnakan. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang kita contoh darinya? Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Lihat, di sini ada lampu listrik, ya, ada radio tape recorder listrik, ya. Ada kipas angin, lampu listrik juga di sini. Nah, ini banyak peralatan yang yang membutuhkan energi listrik. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Lampu belajar, ya, radio, ya. Di situ ada radio, ada fan, lampu ruangan, ya. Di situ ada radio tape recorder, ya. Terus ada kipas angin atau biasa kita sebut fan atau fan dibaca gitu, ya. Oke, apa manfaat listrik untuk itu? Sebagai sumber energi, ya, untuk peralatan listrik, ya, sumber listriknya untuk sumber energi. Sekarang amatilah sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, di sini lampu belajar menerangi belajar, lampu belajar untuk penerangan. Terus TV, ya, atau televisi untuk menerima siaran audiovisual. Terus smartphone untuk komunikasi, untuk lihat video YouTube ini, ya, untuk komunikasi. Kemudian ada rice cooker untuk menanak nasi, menanak, dan setrika listrik untuk menghaluskan pakaian. Masih banyak lagi peralatan listrik di sekitar kita, ya. Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Mengapa? Ya, yang sama mungkin penerangan, ya. Iya, sama. Ya, karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Listrik membantu, ya, pemenuhan
banyak kebutuhan dasar ya. Seperti penerangan, ya, misalnya penerangan, ya, mengatur suhu udara. Ini kan kebutuhan-kebutuhan dasar kita ya, seperti kulkas, AC, atau kipas, mengatur suhu, mendinginkan, untuk penerangan terutama. Ya, kita lanjutkan. Oke. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, ya, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, rasanya terasa tidak enak, ya, terasa tidak menyenangkan. Orang Jawa bilang sumpek. Karena banyak fasilitas tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, sebagai mana mestinya atau biasanya. Misalnya ruangan jadi gelap, kemudian suhu panas, kemudian tidak bisa nonton TV. Nah, itu adalah, dan lain-lain, banyak sekali fasilitas yang membutuhkan energi listrik tidak bisa bekerja. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang berhak kamu lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya. Ya. Apakah ia sudah mendapatkan haknya menyampaikan pendapat? Ya. Ya, kita boleh menyampaikan pendapat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tidak, belum. Karena dia dibully sama temannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum. Atau tidak. Orang tuanya sibuk main HP sambil nonton TV, dia belajar, tidak ada yang nemani. Ya, sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Hak di rumah, hak di tengah masyarakat. Hak di rumah mendapat makanan, mendapat kasih sayang, ya, mendapat pakaian, ya, mendapat pendidikan, ya, diajari juga kalau di rumah pendidikan, ya, maksudnya diajari juga sama orang tua. Terus kemudian dididik untuk berbuat baik, yaitu merupakan bagian dari pendidikan. Bentar. Ya, kita tempat tinggal, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Hak di sekolah, hak untuk berteman, hak untuk memperoleh
pelajaran, berhak untuk menyatakan pendapat, berhak untuk istirahat, ya istirahat, berhak mendapatkan keamanan. Kalau hak di tengah masyarakat, ya berhak untuk hidup nyaman tanpa gangguan, artinya ya berhak untuk mendapatkan udara bersih, berhak untuk mendapatkan lingkungan bersih, berhak untuk mendapatkan keamanan, ya berhak untuk mendapatkan pelayanan masyarakat. Ya, pelayanan masyarakat contohnya ada jalan, terus adanya posyandu, yaitu adalah pelayanan masyarakat. Puskesmas, ya misalnya puskesmas. Kemudian posyandu, ya adanya tempat sampah di lingkungan. Nah seperti itu adalah hak warga. Sampaikan jawabanmu kepada seorang teman. Apakah hasil kalian sama? Apa yang dimaksud sama hak? Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada kita, yang menjadi hak milik kita, ya, dan kita bebas untuk menggunakannya atau tidak, atau tidak. Oke. Apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah? Ketika di rumah adalah hak yang mempengaruhi hak kita adalah hak anggota keluarga yang lain. Jadi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Hak anggota keluarga yang lain. Ketika di sekolah adalah hak siswa lain dan hak guru. Hak kepala sekolah, ya. Jadi hak orang lainlah yang menjadi pembatas hak kita. Ketika di tengah masyarakat, hak warga lain. Oke. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dan dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Perhatikan kembali gambar rumah Edo berikut. Pada gambar di atas ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutnya sebagai bentuk lingkaran.
banyak ini bentuknya lingkaran. Ya, di sini juga karpetnya berbentuk lingkaran-lingkaran. Ya, di sini tipnya itu radionya juga berbentuk lingkaran-lingkaran. Lampu belajar ini kalau dilihat dari luar, di muka juga bentuk lingkaran. Dudukannya ini juga berbentuk lingkaran, banyak sekali. Ya. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Ya. Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan, yang tadi saya panah-panah itu, ya. Apakah hasilmu sama dengan temanmu sama? Mengapa? Ya, harusnya sama ya, seharusnya sama. Karena ada definisi yang jelas tentang lingkaran. Tentang lingkaran. Ya, tetapi ya kadang-kadang kalau dilihat dari samping bentuknya tidak seperti lingkaran. Ya, kalau benda-benda seperti ini kan kalau dari depan seperti lingkaran, kalau di samping kan enggak. Nah, ini juga kalau dilihat dari bawah bentuk lingkaran ini. Kalau dari samping enggak. Ya. Tetapi ada beberapa bentuk yang terlihat dari samping. Dan bentuknya kalau dilihat tidak seperti lingkaran, dan mungkin pendapat kalian berbeda. Mungkin ada beda pendapat. Ya, lingkaran itu seperti ini. Kalau dilihat dari samping, ya sudah menjadi seperti ini. Ya, kayak lampu belajar itu dari samping seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang bentuknya kayak elips ya, kayak elips, atau bahkan lampu belajar tadi kayak garis lurus saja. Ya. Ini kalau dilihat dari samping ya memang seperti garis lurus. Tapi kalau dilihat dari bawah ya baru tahu kalau bentuknya lingkaran. Nah, mungkin bedanya di situ. Oke, coba kamu amati sekelilingmu, apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran? Nama benda misalnya lampu, lampu belajar. Mengapa bentuknya lingkaran? Ya karena agar sinar itu lebih rata, agar sinar tersebar merata. Apa yang terjadi jika bentuknya lingkaran? Ya, penyebaran sinar tidak merata. Tidak merata. Apalagi selain lampu belajar, ya di sini tempat kue. Ini kalau dilihat tutup toples ya, tutup toples. Ya kalau kotak susah ya, tutup toples. Mengapa bentuknya lingkaran? Agar bisa diputar. Ya. Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Tidak bisa dibuka atau ditutup dengan memutar. Kemudian ada roda mobil atau roda motor. Mengapa bentuknya lingkaran? Agar mudah untuk berjalan, untuk berjalan. Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Akan susah berjalan dan goncangannya besar, bludak itu. Susah berjalan atau diputar. Ya, apalagi bentuk lingkaran di sekitar kita, jam ya. Nggak selalu harus lingkaran, tetapi bentuk dasarnya adalah lingkaran. Ya, jam. Mengapa bentuknya lingkaran? Agar pembagian waktu mudah
dilihat. Apa yang terjadi kalau tidak membentuk lingkaran? Pembagian waktu agak susah dilihat. Susah dilihat. Kemudian satu lagi di sini yang berbentuk lingkaran, wajan misalnya atau rice cooker, wajan gitu ya. Kebanyakan kan bentuk lingkaran ya. Bahkan walaupun ada yang kotak, tapi ini ya gulungan selotip ini berbentuk lingkaran ya. Selotip gulungan isolasi. Ya, mengapa bentuknya lingkaran? Agar mudah menggulungnya. Menggulung. Apa yang terjadi jika bentuknya tidak lingkaran? Susah dalam penggulungan. Dan pengambilan ya, gulungnya juga susah, ngambilnya juga susah, serba susah kalau enggak kotak. Kalau enggak lingkaran. Apakah itu lingkaran? Amati bentuk berikut. Lingkaran, bukan lingkaran. Nah, ini bukan lingkaran, ini elips. Tapi kadang-kadang lingkaran, ya, kalau dilihat dari samping akan membentuk elips, ya. Nah, jadi kadang-kadang kelihatannya elips, ini elips, ya, kelihatannya elips, tapi kalau dilihat tegak lurus akan menjadi lingkaran. Ya, ada yang memang dari awal itu elips, ada yang sebenarnya adalah lingkaran yang dia dari samping. Ya, kalau kalian lihat ini kan lingkaran ya. Kalau kita lihat dari samping akan bentuk seperti elips. Oke. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Iya. Ya, jadi garis awal dan akhir harus bertemu. Jadi kalau cuman segini belum lingkaran, segini belum lingkaran. Kalau ini baru lingkaran nyambung. Set, nah nyambung. Ya, jadi ini bukan lingkaran. Ini bukan lingkaran, baru ini yang lingkaran karena garisnya bersambung. Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Ya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Jadi lingkaran itu jarak titik pusat ke pinggir selalu sama. Ya, jarak titik pusat ke garis lingkaran selalu sama. Nah, ini disebut jari-jari, simbolkan R. R itu apa sih? Radius, itu bahasa Inggris ya. Ambil sebuah benda di sekelilingmu yang berbentuk lingkaran, ukuran bendanya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jiplaklah benda tersebut dalam kertas. Jadi ini bisa diciplak di dalam kertas gitu ya. Set. Kalau lubang ini lebih enak jiplaknya. Gini ya. Nah, guntinglah kertas tersebut, lipatlah menjadi dua bagian yang sama besar, dan lipatlah menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi lingkaran ya, ini misalnya, di sini ada kertas, ambil kertas lain yang sisa sudah nggak berguna, ini kertas, lalu saya bikin ciplaan, tapi gambar buruknya tidak ada gunting di sini, jadi saya sobek saja, ya, saya sobek, jadi agak kasar, tapi cepat. Ya, kalau saya sobek,
Nah, terbentuklah lingkaran. Nah, lingkaran ini kalau kita lipat akan bisa setangkup sama. Karena jaraknya ini sama. Ini hanya saja ini nggak rapi ya. Kita juga bisa melipat lagi. Nah, seperti ini. Jaraknya sama selalu. Ya. Semakin bagus bikinnya ya semakin di sini ya, jaraknya sama. Berilah tanda ya, kita beri tanda ya, kita bisa memberi tanda gini ya, kalian bisa lihat ini ya, cukup jelas apa enggak. Nah, berilah tanda ABC pada ujung hasil lipatan, kasih ABC ya, seperti ini. Ukurlah jarak titik pusat lingkaran ABCD ya, ukurlah jarak titik pusat. Jaraknya dari sini ke sini selalu sama. Ya, jarak ini selalu sama. Ya. Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva, ukurlah jarak tersebut dengan pusat lingkaran. Apakah sama? Iya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik awal pada kurva? Ya. Jarak titik pusat lingkaran dan garis titik pada kurva atau pinggir lingkaran ya, atau garis lingkaran gitu aja, garis lingkaran selalu sama. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup ya, ingat tertutup ya. Dan jarak setiap titik pada kurva dengan satu titik tertentu sama. Titik tersebut dinamakan sebagai pusat lingkaran. Inilah adalah pusat lingkaran. Sedangkan ini adalah garis lingkaran atau kurva lingkaran. Oke. Kita dapat menuliskan OA atau menyebutkan A adalah titik pusat lingkaran. Kita dapat menuliskan OA atau menyebut lingkaran A adalah, jadi kalau titik pusatnya A ini adalah lingkaran A gitu ya. Jadi nama titik pusatnya sebagai nama lingkarannya. Berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu apakah manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari untuk roda. Jadi untuk lampu belajar. Ya, toples makanan. Pada umumnya bentuk lingkaran. Pada umumnya ada juga yang tidak lingkaran, tapi pada umumnya lingkaran dan lain-lain. Ayo berkreasi. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut nyanyi bersama Edo. Ya, mi, fa, sila. Nada-nada berikut berjarak 2 nada. Coba berlatihlah menyanyikannya. Mi, fa, sila, do, mi, fa, la. Ya, nada-nada berjarak setengah nada. Coba perhatikan. Ya. Ada re, jadi ada do, re, mi, fa. Mi ke fa itu setengah nada. Ini satu nada setengah nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si ke do setengah nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya ini. Ya, nada-nada berikut
berjarak 1,5 nada. Ya, jadi yang satu nada di sini mi ke fa setengah ya. Mi ke fa setengah. Kita lihat. Mi fa si la. Nada-nada berikut berjarak sebentar. Do ke mi ini ini dua nada. Yang dua nada do ke mi ya. Ya, saya bingung tadi yang mana. Yang dua nada dari do ke mi dua nada. Ya, terlihat 1 tambah 1 2. Fa ke la ini dua nada. Ya, dua nada. Oke. Nada-nada 1,5. Contohnya re ke fa. Jadi 2 ke 4 1,5. Jadi 1 tambah setengah. Mi ke sol 1,5 juga. Sol itu 6. Ya, mi itu 3, sol itu 6. Ya, la itu 7, do itu 1 di sini. Oke. Berlatihlah menyanyikan nada-nada berikut. Ya. Oke. Berlatihlah berkali-kali ya supaya nada kamu tepat. Perhatikan lagu teks Maryam Tomong. Carilah nada-nada berjarak 1,5 dan 1,5. Coba kembali nyanyikan solmisasi lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Bagaimana latihanmu hari ini? Ya, mana lagu Maryam Tomongnya ini? Ya, kita lihat. Loh, apa belum saya taruh ya? Mungkin di bagian bawah mungkin ya. Kita lihat. Nanti mungkin di pembelajaran 3 kita akan menyanyikannya. Cobalah kembali menyanyikan solmisasi lagu Maryam Tomong dengan nada yang tepat. Bagaimana latihanmu hari ini? Kalian bisa menjawab ya. Apakah nada-nadamu tepat? Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah. Karena dengan terus berlatih sesuatu pasti kamu bisa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang lingkaran. Kita juga belajar tentang penemuan Michael Faraday. Ya, Michael Faraday. Ya, kita juga belajar tentang peralatan listrik di rumah. Kita juga tentang hak kita. Ya, banyak yang kita pelajari ya. Apa yang sudah kamu pahami, apa yang masih belum kamu pahami, boleh ditanyakan ke guru atau orang tua. Pak Ali juga boleh komen di bawah. Sampaikan kepada orang tuamu tentang sikap Michael Faraday. Mintalah pendapat mereka tentang hal-hal yang kamu contoh dari ilmuwan itu mempunyai sifat pantang menyerah, gigih dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kita akan ketemu lagi di pembelajaran 3 ya. Link dari video-video Pak Ali ada di kolom deskripsi. Silakan dilihat, ada playlistnya di situ. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.